Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah karena kita sehat. Kita diberikan kekuatan oleh Allah karena kita sehat untuk hadir di majelis taklim Masjid Agung Miftahul Jannah. Mudah-mudahan langkah kita menuju di masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solehah. Kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, selalu diarahkan oleh Allah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawatullah wassalamuhu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Masyiral muslimin rahimakumullah, satu kehormatan bagi saya pada pagi hari ini bisa hadir di Masjid Agung Miftahul Jannah yang sebetulnya 3 bulan yang lalu diminta untuk hadir pas bersamaan dengan acara yang nggak bisa ditinggalkan. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan pada kita semuanya. Kullu shay'in thariqun wa thariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu itu ada kuncinya, ada jalannya, ada thariqnya. Tetapi jalan dari semuanya itu, bahkan jalan untuk menuju surga, itu adalah ilmu. Kullu shay'in thariqun, segala sesuatu ada jalannya. Wa thariqul jannah al ilmu, untuk menuju surga itu adalah ilmu. Maka kita seringkali mendengar kulon derek kiai, karena kiai itu berilmu. Saya derek ustadz karena ustadz itu berilmu. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki ilmu itu adalah merupakan sebuah guidance. Dialah yang sebetulnya menjadi rujukan dan dialah yang sebetulnya menjadi teladan. Itu mereka itu. Nah, ilmu ini bermacam-macam. Jadi sesuai dengan bidang keilmuannya lah. Ilmu ini akan berimplikasi untuk membuka cakrawala pandang manusia. Pikiran manusia akan semakin luas dengan ilmu itu. Dia sudah tidak suka lagi mengeklaim. Dia tidak suka lagi bersikap ekstrem. Dia tidak suka lagi memiliki sikap eksklusif, menutup diri. Tapi dia selalu memiliki sikap-sikap inklusif, terbuka terhadap berbagai macam perbedaan, terbuka dengan berbagai macam keragaman, terbuka dengan berbagai macam perspektif pola pandang pemikiran. Dia terbuka karena dia memiliki wawasan ilmu pengetahuan. Maka kadangkala nyuwun sewu, kalau ada orang yang suka mengkafirkan temannya sendiri, itu sesungguhnya mereka belum berilmu. Ada orang yang suka membunuh orang lain dengan dasar jihad fisabilillah, mereka sesungguhnya bukan orang yang berilmu.
Karena apa? Islam hadir ini sebagai rahmatan lil alamin, memberikan perlindungan kepada seluruh komponen kehidupan masyarakat. Negara kita adalah negara yang berbineka tunggal ika, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, memiliki keragaman bahasa, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman budaya, memiliki keragaman adat istiadat, memiliki keragaman daerah. Ini kalau enggak dirawat dengan bagus, ini akan menjadi malapetaka kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau sedang duduk-duduk di pinggir jalan, di situ ada jenazah yang sedang diusung. Lalu kemudian para sahabat melihat pula. Rasulullah melihat pertama kali. Rasulullah kemudian minta para sahabat untuk mengajak berdiri. Ayo kita berdiri, di situ ada jenazah yang sedang diusung. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, itu adalah jenazahnya orang non-muslim. Mari kita berdiri. Dia adalah manusia yang patut dihormati, walaupun berbeda agama, berbeda ideologi, tapi dia manusia. Orang yang sudah wafat saja dihormati, apalagi dia masih hidup. Maka berbagai macam perilaku manusia, melakukan bom bunuh diri, yang konon katanya mati syahid, kata mereka itu bukan mati syahid, tapi mati sangit. Nggih kan? Mati sangit itu. Dan orang seperti itu bukan ahlul jannah, tapi ahlul nar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Wawasan mereka itu sempit. Orang menyakiti diri kita sendiri itu aja sudah tidak diperbolehkan, apalagi menyakiti orang lain. Maka kalau orang wawasannya luas, itu dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dia selalu bisa meletakkan diri. Ini kados Unisma niku. Mahasiswa ini pun mboten namung dari Muslim, tapi juga ada yang dari Kristen, dari Hindu, dari Katolik, dari Buddha, wonten sedanten tumplek-plek wonten Unisma. Mahasiswa 17.000 dan itu dari 34 negara. Nah, kalau kita ini tidak membangun Islam rahmatan lil alamin, kita justru dijauhi mereka, tetapi justru orang-orang non-muslim pada hadir di kampus Universitas Islam Malang untuk belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sembari belajar tentang perdamaian, karena mendudukkan Islam rahmatan lil alamin. Ini wawasan luas. Kalau wawasannya luas itu enak hidup itu, tidak kemudian kita ini merasa nopo nggih, merasa terkekang seperti kita itu ada lawan gitu. Sedangkan orang yang ada di sekitar kita itu adalah mitra kita. Orang non-muslim mitra kita. Maka di dalam kehidupan manusia itu kita kenal dengan apa yang disebut dengan husnul muamalah. Ketika kita berbicara tentang husnul muamalah, di situ tidak membedakan muslim atau non-muslim. Kita boleh, kecuali dalam persoalan ideologi atau akidah yang memang tidak boleh dicampur adukkan satu sama lain, yang disebut dengan lakum dinukum waliyatin. Yang kedua,
dengan ilmu, manusia itu akan memiliki sikap profesional. Dia punya tanggung jawab, bersikap disiplin, kerja pun memiliki target. Itu orang berilmu. Dan dia mampu untuk melakukan berbagai macam rekayasa perubahan di dalam kehidupan. Termasuk nyuwun sewu. Kalau sebuah lembaga pendidikan atau takmir masjid ini karena dikelola oleh orang-orang yang berkualitas, ya tentu akan termanage dengan bagus dan akan pula memberikan manfaat bagi orang banyak yang disebut dengan khairun nas anfa'hum linnas. Berbagai macam program, berbagai macam aktivitas dikembangkan di masjid ini karena apa? Berkualitas. Takmirnya berkualitas. Kalau enggak berkualitas ya kita tidak akan bisa mengembangkan. Jadi sikap profesional dengan ilmu. Dia selalu memiliki target-target yang terukur. Sebuah desa yang dihuni orang-orang hebat, desa ini pasti akan maju. Walaupun terjadi berbagai macam dinamika di situ, inilah yang disebut dengan perspektif, disebut dengan pemikiran. Semakin banyak pemikiran, semakin banyak pula di situ khazanah keilmuan, kaya ilmu. Maka ilmuwan-ilmuwan itu karena dia memiliki banyak teori, maka dia mudah untuk menyelesaikan masalah. Tetapi seorang yang berilmu, maaf ini, seorang yang berilmu, persoalan yang dihadapi semakin kompleks dan sekaligus untuk menyelesaikan masalah ini enggak mudah. Satu selesai, 1000 masalah semakin banyak, atau 1000 masalah hadir di situ. Inilah yang oleh Imam Ghazali dikategorikan orang yang berilmu itu semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin merasa bodoh hidupnya. Karena satu persoalan terselesaikan, 1000 persoalan hadir pada dirinya. Ya, sampai kapan ini? Sampai akhir hayat. Itu tugas daripada orang yang berilmu. Maka profesionalitas ini pun juga masih dibatasi dengan berbagai macam persoalan yang silih berganti hadir tadi itu. Tapi dibanding dengan orang yang kurang berilmu, tentunya akan memiliki satu nilai plus. Orang yang berilmu tadi itu mampu dia memiliki satu target-target yang terukur di dalam bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini semuanya adalah kunci surga tadi itu. Jadi kalau orang kerja, nyuwun sewu, orang kerja itu dengan sikap profesional. Sikap profesional itu menurut saya jangan kemudian diposisikan transaksional. Saya ini kan profesional, aku kerja mau dibayar berapa? Kalau itu sudah lepas dari itu tadi, lepas dari kunci surga, karena transaksional. Tapi sesungguhnya ketika kita kerja ini dengan profesionalitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kuncinya adalah ikhlas. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini,
Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Maka Kementerian Agama itu punya simbol ikhlas beramal. Ngoten nggih, ikhlas beramal. Ikhlas beramal itu tanpa transaksional. Tapi yang namanya ikhlas itu melahirkan sikap yang totalitas. Orang yang totalitas di dalam bekerja, dia tidak memikirkan gaji. Dia tidak memikirkan mendapatkan apa. Dia tidak mengukur waktu. Dia lepas begitu saja. Yang ada adalah kebahagiaan dan sekaligus kepuasan. Siapa yang memikirkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kan kathah tiang-tiang pekerja, kathah tiang-tiang yang pejabat kan niki nggih. Kathah tiang-tiang pejabat. Nyun sewu. Kalau seorang pejabat kemudian digaji tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, grundel mboten kinten. Ayo, grundel mboten. Karena enggak ikhlas. Karena enggak ikhlas. Pasti grundel. Kita kerja itu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Ketika ridha Allah sudah bersemayam dalam kolbu kita, pikiran, hati, sikap, perilaku, satu kesatuan ini, subhanallah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan hadir. Ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya silaturahmi. Saat ini kita silaturahmi itu seringkali menggunakan apa? WA, media sosial. Luar biasa memang. Ini kecanggihan di dalam era globalisasi. Saya tadi bicara tentang era globalisasi itu baru 2 loh ya. Sebetulnya sampai 5 itu. Saya cuplek-cuplek aja supaya nanti saya diundang lagi ke sini. Kalau pas ada waktu ini, tadi Pak Ketua Takmir sudah bilang lagi, nanti suatu saat Prof nanti kesini lagi ya paling tidak 1 tahun sekali lah ya. Kalau sering-sering juga nggak bagus juga. Silaturahmi. Wa inna silaturahimi tazidu fil umri. 4 hal yang mengundang kebajikan dalam kehidupan kita. Itu salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi ini kan menyambung yang belum sambung, merekatkan yang belum merekat, mempersatukan yang belum bersatu. Yang ini adalah ada semacam ikatan batin. Kalau nggak ada ikatan batin, kalau tidak ada titik temu, tidak ada maksud, nggak akan ada silaturahmi. Ingin mempertemukan tautan hati kita, keinginan kita, harapan kita, untuk apa? Membangun kehidupan yang lebih baik. Ini gunanya silaturahmi. Dan silaturahmi sekarang ini sudah dengan berbagai macam cara, dengan HP pun juga boleh. Tapi lebih bagus lagi itu apabila kita itu ketemu dari face to face. Akan semakin bagus, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Silaturahmi ini awalnya apa? Awalnya bermuara dari silatul dzikri. Sambung kita karena zikrullah, karena ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silatudzikri. Kita ingat pada Allah, kita takarub pada Allah, kita dekat dengan Allah. Di situ yang muaranya kita, ada dorongan. Yang disebut dengan husnul muamalah tadi dan husnul ibadah, ini adalah bermuara dari silatudzikri. Silatul muamalah, silatul ibadah. Husnul muamalah dan husnul ibadah. Husnul muamalah ini ya kita membangun satu sistem kerjasama, sistem komunikasi, interaksi sesama manusia. Ini husnul muamalah yang memiliki tujuan bersama. Husnul muamalah. Tapi ada husnul ibadah. Ibadah ini juga ada ibadah madhu, ada ibadah yang bersifat ghairu mahdhu. Silaturahmi. Bermuaranya adalah silatudzikri. Karena itu bersumber dari nilai-nilai ilahiyah. Bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Muhammad SAW selalu mengembangkan silaturahmi itu. Bahkan suatu saat ada orang yang memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah dipandangnya itu loh, Muhammad mau mempengaruhi orang lain, mempengaruhi dari sisi keyakinan, mempengaruhi dari sisi ilmu, mempengaruhi dari sisi perilaku. Dan pada saat itu orangnya itu orang buta. Dia di pinggir pasar. Dia selalu mencemooh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap pagi Rasulullah itu datang pada orang yang mencemooh itu dan dia tidak bisa melihat. Dia silaturahmi sesungguhnya di situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu nyuapin makanan kepada orang buta tadi itu. Setiap pagi Rasulullah datang di situ. Setiap pagi Rasulullah datang. Dan pada saat itu pula orang itu mencaci maki Rasulullah. Enggak tahu yang di hadapan yang sekaligus yang nyuapi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah wafat, tidak ada yang nyuapin lagi. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tanya, "Wahai anakku, apa sesungguhnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang belum pernah aku lakukan?" Sayyidah Aisyah menyampaikan, "Wahai ayahku, Rasulullah setiap pagi itu nyuapin orang yang berada di samping pasar dan orang itu buta. Lalu kemudian sekarang sudah tidak ada lagi yang nyuapin." Abu Bakar As-Siddiq terhentak. Besoknya beliau datang. Tapi pada saat itu langsung dimaki-maki pada saat nyuapin oleh orang buta tadi. Karena apa? Sistem memberikan suapannya tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gandum yang masih utuh itu langsung disuapkan kepada orang yang buta tadi. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah cara menyuapinya adalah itu dikunyah dulu. Setelah dikunyah,
bukan lagi menggunakan tangan, tetapi menggunakan bibir Rasulullah langsung ke bibirnya orang yang buta tadi itu. Dengan gandum yang sudah lembut, dan itu diberikan kepada orang yang buta tadi. Dengan halus, dengan untaian-untaian, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Tapi kemudian orang yang buta tadi marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kamu bukan orang yang seperti yang biasanya menyuapin saya. Pergi kamu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan, wahai saudaraku, memang selama ini yang menyuapin saudara adalah orangnya sudah wafat. Dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama yang ditunjuk oleh para sahabat dan Rasulullah untuk menjadi khalifah pertama. Apa yang dilakukan oleh orang yang buta tadi? Beliau betul-betul menyesal. Beliau betul-betul merasa berdosa. Dia betul-betul mohon maaf. Yang pada akhirnya orang ini masuk Islam. Karena silaturahminya Rasulullah Muhammad SAW tadi yang dikemas dengan aksi nyata memberikan makanan kepada orang buta tadi itu. Tapi Rasulullah tidak lagi menyampaikan saya adalah Rasulullah, tetapi justru dirahasiakan. Inilah salah satu hadis Rasulullah, inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabi rabbi, bahwa sedekah yang dilakukan dengan sirri, dengan sembunyi-sembunyi, itu dapat membendung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas, menjadi hamba-hamba Allah yang bekerja dengan ridha Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis zikir, majelis taklim ini majelis yang istiqomah. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten mbok pilih wonten lepatipun nyuwun agungipun pangarsami. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.